untuk UAS, nanti setelah UTS, jadi mulai dari draft dan terapannya. Ya. Kemudian untuk nanti soalnya itu masing-masing mahasiswa akan menerima soal sendiri-sendiri. Jadi teman-teman silakan kerjakan sendiri. Kalau menurut Doni Koncone malah jadi salah karena soalnya pasti berbeda. Soalnya mirip sih, tapi beda karena basisnya adalah basis NIM Anda sendiri-sendiri. Jadi kalau NIM-nya beda ya berarti ya beda. Jangan sekali-sekali mencoba untuk niru Doni Koncone atau malah mengambil filenya temannya diupload sebagai pekerjaan penjenengan. Kemarin yang semester kemarin ada yang seperti itu. Semuanya bisa diketahui, bisa dilihat karena file yang Anda kirimkan itu pasti punya metadata dan saya bisa melihat metadatanya. Ini sebenarnya dari miliknya siapa itu akan sangat mudah sekali terlihat. Kemarin sudah saya sampaikan kepada semester kemarin yang ada 2 orang ya yang melakukan itu, ya sanksinya ya dua-duanya kena sanksi, baik yang nirun maupun yang ditirun. Ya, datanya ada, tetapi saya tidak bisa memastikan ini sebenarnya miliknya siapa. Saya anggap aja dua-duanya nirun, jadi akhirnya ya tak orang lulus. Itu monggo maneman kalau misalnya dengan melakukan itu, karena sudah tak kasih ruang waktu yang cukup. Anda boleh buka buku, Anda boleh buka video, jadi seperti kerjakan tugas saja. Mungkin untuk ujiannya nanti saya berikan waktu sekitar 24 jam cukup nggak? Atau 48 jam? Ya, nanti tak kasih waktu, soalnya nggak banyak, kurang lebih mungkin sekitar 1 hari, jadi tidak harus 2 jam, ini 24 jam lah, mungkin lebih lah, ya, kurang lebih sudah. Nanti saya berikan itu, kemudian Anda kerjakan masing-masing sendiri. Kemudian untuk materinya yang kemarin, ini coba saya lihat kembali. Saya sudah coba melihat dari pekerjaan panjenengan semua, pekerjaan Anda semuanya, ya, terkait dengan tugas-tugas kemarin. Ya, saya ada beberapa catatan yang mungkin perlu nanti bisa tak tulis lagi, tapi ini perlu saya sampaikan beberapa hal yang mungkin sering terjadi kesalahan. Saya share dulu. Ya, lintasan terpendek dulu. Bisa dilihat. Tampilannya bisa terlihat, teman-teman? Bisa dilihat ya? Slide saya sudah bisa dilihat belum? Aduh. Bisa ya? Oke. Nah, di sini yang perlu saya tunjukkan untuk algoritma Dijkstra atau lintasan terpendek itu sebenarnya apa? Nah, saya review sedikit saja ya. Jadi algoritma Dijkstra lintasan terpendek ini adalah mencari jalur atau lintasan. Lintasan itu jalur. Nah, kalau namanya lintasan,
itu pasti ada titik asal dan titik tujuan. Jadi ada titik asal, ada titik tujuan. Ini jalur. Jadi misalnya seperti ini. Atau saya langsung dengan contoh yang soalnya kemarin aja. Nah, misalnya ini. Ada titik asal, ada titik tujuan. Nah, ini ada titik asal, ada titik tujuan. Seperti kalau kita menggunakan Google Map. Nah, Google Map itu kan lintasan. Titik asalnya ya titik di mana Anda berada, kemudian titik tujuannya ya Anda mau menuju kemana. Sedangkan di situ ada titik-titik persimpangan jalan, belokan, kemudian lokasi. Nah, itu adalah titik persimpangan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Teman-teman mahasiswa kemarin ada beberapa yang mengerjakan tugas itu langsung hasil akhir. Langsung hasil akhirnya saja. Langsung hasil akhir ingin-inginnya saja. Nah, saya harap nanti dikerjakan langkah per langkah ya. Ya, setiap langkah dalam tabel ini digambar. Setiap langkah dalam tabel ini digambar. Kalau perlu grafnya setiap langkahnya juga digambar. Nah, tabel ini kenapa diperlukan? Seperti tadi saya sampaikan, tabel ini adalah merepresentasikan penyimpanan data dalam database di komputer. Ya, di situ ada fit key, fit F, UP, kemudian load-loadnya, kemudian hasil akhirnya ini. Nah, ini. Kemudian yang kedua, dari lintasan terpendek ini, kemarin soalnya memang kita kalau ada pertanyaan misalnya, ada pertanyaan dari suatu titik ke titik lainnya, misalnya dari satu titik A dari titik A ke titik lainnya, ya, maka berarti yang diminta itu semua dari A ke B, A ke C, A ke D, A ke E, A ke F, dan A ke D. Bukan cuma A ke D saja. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah semua ini, tabel yang ada di sebelah kanan, lintasan terpendek ini. Jawabannya itu. Bukan cuma yang terakhir saja. Bukan cuma yang terakhir saja. Itu kalau pertanyaannya adalah ke semua lintasan, semua titik. Tapi kalau permintaannya adalah A ke F misalnya, berarti jawabannya hanya yang A ke F ini saja. Kalau ke semua titik berarti semuanya. Memang langkahnya harus dibuat semua. Kalau misalnya kita hanya mencari A ke D saja, apakah semua langkahnya harus dikerjakan? Iya. Tapi jawaban akhirnya hanya A. Nah, kemudian yang sering kemarin salah juga, itu gini nih, pada saat teman-teman membandingkan yang contohnya yang ada di sini nih. Oke, saya share saja ya, share ke screen saja dan gampang, kontennya kelihatan. Nah, misalnya ini. Nah, yang diperbandingkan, kalau lintasan, hati-hati ya, ini tolong bisa bicara. Lintasan berarti yang dihitung adalah apa? Yang dihitung adalah jarak minimum dari titik asal sampai ke titik ini. Jadi misalnya di sini ada 38, 41, ini diperoleh dari mana? Ya, 38 ini diperoleh dari D, ya, D itu di sini. D itu jaraknya dari A itu adalah 24 ditambah dengan 14, ini 13. Nah, kemudian kalau 41 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari B, ya, B di sini,
B itu jaraknya dari A adalah 16 ditambah dengan 25. Nah, di sini totalnya adalah 41. Nah, jadi untuk menuju ke titik E ini, kalau dari A itu ada dua cara, yaitu ABE, ACDE. Nah, jangan dilihat garisnya saja, tapi yang dilihat adalah bobotnya. Ternyata kalau melalui D, berarti ACDE, itu bobotnya adalah 38. Kalau melalui B, ABE, bobotnya adalah 41. Karena yang kita cari itu adalah lintasan terpendek, jarak terpendek. Kalau misalnya bobot ini merupakan jarak, maka berarti yang dipilih adalah yang ACD. Tapi ini baru E. Bagaimana kalau ke G, kalau berikutnya G? Oh, G itu ternyata ada 43. F itu ada dua cara, yaitu melalui C 31, 9 dan 22 itu 31, dan melalui D 24 ditambah 17 itu 41. Kalau menuju ke F itu 31, karena 31 lebih kecil dari 41. Nah, dari langkah ini ada 3 titik yang bisa disambungkan, yaitu E, G, dan F. Karena ada 3 titik, kita harus milih salah satu yang paling kecil. Yang mana? Nah, ini di sini tadi 38, ini 43, ini 31. Berarti yang kita pilih adalah yang F. Bagaimana kalau misalnya sama? Kalau sama ya pilih salah satu, yang mana? Biasanya sesuai urutan abjad itu yang. Nah, ini yang kemarin teman-teman mahasiswa masih bingung, ini monggo nanti bisa diulang lagi. Intinya adalah dalam memilih ini ada 3 kemungkinan seperti ini. Satu kemungkinan, satu titik ini sendiri ada 2 kemungkinan lewatnya. Nah, kita tentukan yang ini. Ini juga, ini 2 kemungkinan juga. Nah, setelah itu baru ketiga titik ini kita perbandingkan. 38, 43, 31, yang paling itu 31, berarti kita pilih. Demikian seterusnya. Dan saya ingatkan ini tabel ini semua harus dibuat seperti ini, karena ini merepresentasikan tabel di database. Oke. Lanjut. Nanti saya akan perbandingkan bagaimana membedakan soal untuk lintasan terpendek dan spanning tree. Nah, kalau misalnya Anda mendapatkan soal seperti ini kan sebenarnya metrik. Jadi kalau di dalam komputer itu penyimpanan data tidak dalam bentuk grafis, tapi dalam bentuk database atau memori. Sehingga bentuknya adalah tabel atau metrik. Nah, metrik ini harus Anda buat dulu dalam bentuk gambar, supaya kita mudah memahaminya. Jadi kalau gambar itu kan untuk memudahkan kita memahami, komputer sih nggak butuh gambar. Komputer itu butuhnya adalah tabel. Jadi nanti Anda buat ini, baru kemudian dibuat grafiknya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang minimum spanning tree, apa sih bedanya? Mirip kan ini? Pantainya juga mirip-mirip. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Nah, misalnya untuk algoritma prim ini. Caranya sama. Kita peroleh sisi 63. 63 bukan ini sudah himpunan T, spanning tree, bentuknya adalah. Sudah selesai kah? Belum. Karena masih ada 2 sisi. Nah, di sini Anda perhatikan, ya. Kalau untuk spanning tree
sebenarnya mirip dengan algoritma Jigsaw. Bedanya apa? Bedanya yang namanya spanning tree ini tidak ada titik awal. Tidak ada titik awal. Sedangkan titik tujuannya adalah semua titik. Tidak ada titik awalnya. Sehingga untuk menghitung ini, ya, nilai 10-nya ini adalah dari dua buah titik. Misalnya di sini, ya. Nah, ini. Nah, Ini adalah langkah ke ini 20 ini ya. ngitungnya bukan dari angka 1, bukan ini dan sini, tapi khusus yang ini saja. Di sini coba Anda perhatikan. 46 ini Pada 20. sisi 23. Kalau lintasan terpendek tadi kan dihitung dari 1, 2, 4, 6. Tapi kalau yang minimal spanning tree ini syarat hanya dari 20. algoritma frame. Apa sih bedanya spanning tree sama lintasan? Kalau lintasan itu misalnya kita menggunakan Google Map, Di sisi-sisi kita yang ingin mencari lintasan atau jalur yang paling tepat, paling pendek menuju ke suatu tempat. dengan sisi Itu lintasan. yang adalah Tapi kalau spanning tree ini sisi bukan tempat itu menuju ke suatu tempat, tapi Total semangatnya ataupun ide dasarnya adalah semua titik itu harus terhubung dan tidak boleh ada siklus. Semua titik itu harus terhubung dan tidak boleh ada siklus, dan menghubungkannya dengan cara yang seefisien mungkin. Contoh terapannya gimana? Contohnya misalnya kita ingin menyambung kabel listrik. Listrik itu caranya semua lampu itu tersambung, semua lampunya tersambung kabel, tapi kabelnya sependek mungkin. Nah ini kan tidak ada titik awal, titik akhir. Pokoknya semua lampu tersambung. Nah ini adalah semangatnya untuk minimum spanning. Ada dua cara. Nah, sama dengan tadi yang saya sampaikan di algoritma Jigsaw. Kalau misalnya ada soal mengenai minimum spanning tree, jangan cuma diberikan jawaban akhirnya saja, tapi prosesnya. Ya, prosesnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, mengapa begitu? Jadi begini, semangatnya adalah saya akan memberikan penilaian bukan masalah benar salahnya jawaban akhir, bukan itu nilai. Tapi bagaimana proses Anda mengerjakannya. Jadi bukan hasil akhirnya saja, tapi adalah prosesnya. Jadi ini semua. Jadi langkah-langkahnya ini saya nilai. Kalau misalnya hanya menilai hasil akhirnya, Anda memberikan jawaban hasil akhir saja, mana nilainya malah sangat rendah. Karena yang dinilai bukan hasil akhirnya, tapi langkah-langkahnya. Nah, tahapan-tahapannya benar enggak? Nah, di situ akan terlihat sekali, misalnya kalau Anda hanya menyalin atau temennya gitu, jawaban akhirnya ini. Jadi orientasinya tolong diubah, jangan seperti di SMA. Di SMA kan hanya mencari jawaban ya, multiple choice gitu ya. Tapi kan di sini yang kita lihat adalah prosesnya, bukan hasil akhir. Karena nantinya pada saat Anda bekerja memberikan perintah kepada komputer, hasil akhir itu penting, tetapi yang utama adalah bagaimana Anda secara prosedural memberikan perintah secara bertahap kepada komputer. Jadi yang dilihat adalah tahapan-tahapannya ini. Tahapan-tahapan. Tahap pertama apa? Iterasi pertama apa? Iterasi kedua apa? Iterasi ketiga apa? Dan seterusnya. Iterasi ya, bukan literasi lain kalau literasi. Literasi itu pemahaman terhadap suatu masalah, suatu buku, bacaan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan contoh. Ini adalah soal latihan. Kalau misalnya Anda punya, ini adalah soal latihan untuk minimum spanning tree. Jadi kalau misalnya kita berikan kasus seperti ini ya sudah tinggal dicari dengan langkah-langkah tadi ya. Nah, kalau misalnya Anda dapatkan soal seperti nomor 2 seperti ini, Anda perhatikan di sini sebuah jaringan telepon diperlukan untuk diinstal sebuah negara baru. Untuk
jaringan telepon, berarti seperti kabel telepon. Nah, kabel telepon itu tidak ada ini harus dari titik asalnya di mana, tapi semuanya pokoknya tersambung. Sehingga ini menggunakan minimal spandrel. Di sini tidak ada titik awal dan titik tujuan, semuanya harus tersambung. Nah, kalau misalnya Anda dapatkan matriks seperti ini, ya tinggal Anda buat grafnya. Nah, kalau yang tak terhingga, nanti ada tanda-tanda tak terhingga ini. Berarti ini adalah suatu nilai yang sangat besar, sehingga tidak mungkin kabel itu disambungkan. Jadi antara titik T1 dengan T4 itu tidak mungkin disambung. Kalau misalnya Anda punya dapatkan seperti ini, maka tidak perlu Anda membuat garis dari titik T1 ke titik T4. Kan kalau 0 ya T1 berarti ini tidak perlu pasang kabel lagi kan. Nah, tinggal yang nanti di gambar garisnya adalah T1 ke T2, T1 ke T3, T1 ke T4 3, T1 ke T5 3, T1 ke T6, T1 ke T7, T1 ke T8 dan seterusnya. Nah, masalah gambarnya itu masing-masing orang bisa berbeda-beda. Tidak harus sama karena memang ya ini salah satu contoh indikasi saya mengecek apakah itu menyaring punya teman atau tidak ya gambarnya pasti berbeda, masing-masing persepsi yang berbeda. Nah, sekarang kalau untuk lintasan terpendek shortwave, nah ini contohnya sama ya, sebuah paket berisi barang asli di Los Angeles dapat dikirimkan ke Boston melalui beberapa rute yang berbeda. Bobot tiap rute menyatakan biaya transportasi pengiriman paket antar kota yang terhubung. Gunakan algoritma juta untuk menemukan rute terpendek yang dapat minimalkan biaya dari Los Angeles ke Boston. Nah, ini titik asalnya adalah Los Angeles, titik tujuannya adalah Boston. Ini adalah memang kasusnya. Tapi langkah pengerjaannya tetap saja kita harus mencari semua lintasan dari Los Angeles ke semua kota. Jadi semua lintasannya dulu dicari. Baru nanti jawaban kesimpulannya adalah Los Angeles ke Boston. Jadi jangan hanya mencari ini saja. Nanti akan berbeda. Oh, Los Angeles, pasti di sini nih. Jangan dilihat visualnya. Karena ini visual hanya untuk merepresentasi kita. Belum tentu lewatnya sini, ada lewat-lewat yang lain. Ya. Nah, seperti itu. Sama, ini juga ini bentuknya metrik, sehingga harus digambar lagi. Nah, sekarang kalau tadi di lintasan terpendek tadi ada nilai yang tak terhingga, ini ada nilai 1000. Ya, nilai 1000 itu kalau kita lihat dengan nilai-nilai yang lain itu jauh sekali. Suatu nilai yang sangat ekstrem. Nah, metrik seperti ini kalau di dalam komputasi nanti nilainya itu harus diberikan suatu nilai yang sangat besar. Sehingga nilai 1000 itu dianggap sama levelnya seperti nilai yang tak terhingga tadi. Jadi tidak mungkin disambung. Jadi kalau misalnya Anda membuat graf yang ada angka 1000-nya ini yang sangat besar dibandingkan nilai yang lain, tidak perlu digambar garisnya. M ke L tidak perlu digambar garisnya. M ke Z tidak perlu. Yang M ini garisnya kemana saja? M ke MJ, M ke P, M ke hanya saja, hanya itu aja, hanya 2 garis. Yang lain tidak ada garisnya lagi. Ini kan 1000 ini kan ke M sendiri. Oke, 1000, tidak perlu digambar, hanya ada 2 garis. Demikian pula yang lain. Ini nanti tolong bisa diperhatikan supaya nanti pada saat Anda mengerjakan ujian akhir bisa paham betul. Karena ujian akhir nanti basisnya adalah soal seperti ini. Jadi kasus. Kemudian hati-hati ya. Kalau di sini Anda perhatikan ya ada titiknya, ada
Nah, nih, saya tunjukkan. Ini adalah soal untuk lintasan terpendek. Cirinya adalah dia pasti ada titik asalnya. Anda perhatikan titik asalnya di mana ini? Nah, kalimat ini. Tentukan rute komunikasi termurah antara kantor pusat dengan setiap kantor. Berarti titik asalnya adalah kantor pusat. Mana? Ke setiap kantor. Kantor pusatnya di mana ya? Tergantung ini kan. Kalau London Banjir ya kantor pusatnya di London. Nah, kantor pusatnya di Paris. Nanti minnya beda, angkanya di sini beda lagi. Nanti saya berikan angka beda-beda. Jadi walaupun Anda sama-sama ganjil, pasti juga soalnya berbeda. Walaupun kantor pusatnya mungkin sama, tapi nilai bobot dari grafnya pasti berbeda. Itu yang mungkin perlu saya kan. Kemudian untuk yang ini saya kira tidak susah ya ini ya. Kode human ini adalah kode untuk mengkompresi data. Jadi teman-teman mahasiswa yang mungkin pernah menggunakan aplikasi WinRAR, WinZip, gitu ya. Nah, atau kompresi data yang lain gitu ya. Teman-teman, kali ini kita akan Ini adalah salah satu bentuk model kompresi. Jadi sebenarnya data itu kalau kompresi kan setiap data itu terdiri dari 8 bit. Tapi bisa dikompres dengan FLC, Fixed Code. Fixed Code itu adalah setiap bitnya mempunyai panjang yang sama, tapi bit-bit yang tidak dipakai tidak dituliskan. Sehingga di sini. Nah, kalau VLC itu bit-bitnya setiap karakternya itu panjangnya berbeda. Dari sejumlah 8 Nah, kata kuncinya di mana? Kata kuncinya ada di tidak boleh mempunyai prefix yang sama. Misalkan kita punya string langkah-langkahnya nanti string MIK spasi sinus. Nah, ini nanti Jadi sekarang kita coba apa? Soalnya masing-masing mahasiswa sendiri-sendiri karena basisnya adalah nomor induk mahasiswa. Nih. Ya. Oke, saya kira itu. Kemudian apalagi ya yang perlu saya sampaikan ya. Oh ya, penekanannya ya, sekali lagi saya tekankan bahwa penilaian itu bukan jawaban akhir saja, tetapi proses yang kita nilai adalah prosesnya. Bukan jawaban akhir, tapi prosesnya. Nah, sehingga jangan hanya mengerjakan kemudian memberikan jawaban akhir saja. Katakanlah kalau nilainya maksimal 100, Anda hanya menjawab jawaban akhir saja, maka saya akan berikan nilai 25 saja. Jadi prosesnya itu nilainya 75 sedikit. Tapi kalau Anda mengerjakan, prosesnya sudah ada, ternyata jawaban akhirnya salah, ya paling tidak dapat 80 lah, lumayan. Kalau prosesnya di tengah ada yang salah, sehingga hasil akhirnya salah, ya paling tidak 70. Ya. Tapi yang saya berikan nilai tetap prosesnya, bukan hasil akhirnya. Jadi kalau misalnya Anda nyalain, wah, kamu suka banget, pokoknya hasil akhirnya bener, wis bener, belum tentu. Nilai Anda mungkin mau selawe pengen telu, kalau di rata-rata ya malah orang lulus. Walaupun jawaban Anda benar, tapi karena tahapan prosesnya nggak ada, padahal yang saya nilai tahapan proses. Ya. Saya kira itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ujian akhir semester, nanti silakan disampaikan. Oh ya, saya nanti akan memberikan waktu pengerjaannya mungkin sekitar 1 hari, cukup lah. Soalnya mungkin 3 atau 4 1 hari.
Kalau terlambat gimana Pak? Terlambat masih bisa boleh mengumpulkan nggak? Oke, Jadi sekarang nanti kita saya akan bahas mengenai berikan pedoman. begini. Di Kalau dalam satu hari pedoman, Anda revisi mengerjakan, jumlah dilakukan dengan nilai Anda mengambil 100% frekuensi dari dasar jumlah ini. jawaban Keluarkan yang kode baru benar. berdasarkan frekuensi Ya. tersebut. Jadi Oke, jawaban yang kita akan benar. bahas langkah-langkahnya. Nah, kita akan bahas langkah-langkahnya dengan contoh bagaimana mengkodekan kata EEA atau T tadi. Ya. Jadi kalau Anda mengerjakan dalam, misalnya besok saya hari Kamis, saya kasih waktu sampai hari Jumat malam. Misalnya. Kalau Anda mengerjakan mengumpulkannya pada saat itu, maka nilai Anda adalah 100% dari nilai yang Anda peroleh. Kalau Anda mengerjakan di hari atau Anda mengumpulkan di hari Sabtu, maka nilai Anda 80% dari nilai yang Anda peroleh. Jadi kalau misalnya ternyata Anda benar semua, ya harusnya dapat 100, tapi karena Anda mengumpulkannya di hari Sabtu, nah Anda hanya akan mendapatkan 80. Baliknya, kalau Anda dapatnya 80, karena mengerjakan di hari Jumat, dapatnya tetap 80. Kalau mengumpulkannya di hari Sabtu, dapatnya adalah 80% dari 80. 80% dari 80 berapa itu? Sekitar 70, 67,5 ya. Ya, sekitar itu. Kalau Anda mengerjakannya di hari Minggu atau Senin, nah, nilainya sudah menang. Jadi betul-betul jangan coba perhatikan nanti sekarang supaya besok pada saat mengerjakan itu bisa tepat. Sehingga tadi saya usulkan kalau bisa minggu depan kita sudah mulai supaya pikiran Anda tidak tercampur dengan mata kuliah.